Kita mulai ya. Siap. Ini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Agak telat kita mulai ini sesuai dengan jamnya, tapi kan karena saya baru pulang juga ini, baru pulang ngadirin acaranya LDT untuk yang akreditasi ke NTB. Saya mau keluar sebentar, Pak dosen mau mengukur. Mohon maaf. Hujan ini, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, kita coba review dari 5 kali pertemuan. Ini memang ada beberapa materi yang akan saya pertegas untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan perancangan peraturan perundang-undangan. Bagaimana teknik dan teknisnya, karena perancangan ini itu sudah lahir sejak zaman Hindia Belanda. Hindia Belanda sudah membuat peraturan soal bagaimana merancang peraturan perundang-undangan yang baik dan sesuai dengan kaedah, norma maupun asas-asas hukum. Nah, sumber-sumber hukum di Indonesia itu dan tata hukum di Indonesia itu ada 4 hal yang menjadi pertanyaan besar yang selama ini selalu menjadi istilah yang disebut oleh para ahli itu adalah hutan belantara dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Pertama, soal apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang datang kepadanya. Itu selalu menjadi pertanyaan. Kenapa menjadi pertanyaan kepada hakim? Karena hakim apakah dia memutus suatu perkara itu berdasarkan norma hukum atau berdasarkan keadilan menurut masyarakat. Yang kedua, bagaimana pembentukan peraturan merumuskan peraturannya. Bagaimana sebuah peraturan itu merumuskan peraturannya. Dalam artian bagaimana sebuah peraturan pemerintah merumuskan apa yang diperintahkan oleh sebuah undang-undang. Seperti itu contohnya. Atau bagaimana sebuah peraturan desa itu dirumuskan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Itu selalu menjadi pertanyaan. Yang keempat, soal apa landasan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Apa yang menjadi kita kenal selama ini dengan SOP-nya, standar operasional prosedur. Apa standar operasional prosedur yang dilakukan oleh aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya? Apakah ada peraturan khusus atau peraturan yang lebih khusus lagi? Kemudian, bagaimana masyarakat mengetahui suatu aturan? Bagaimana masyarakat bisa dikatai dia mengetahui untuk melaksanakan sebuah peraturan tersebut? Itu selalu menjadi pertanyaan. 4 hal ini yang sampai dengan hari ini selalu menjadi pertanyaan di semua orang. Di setiap orang selalu bertanya tentang hukum yang dikatakan adil itu, atau keadilan itu menurut versi masyarakat. Kemudian, itu 2 hal yang kemudian selalu terjadi pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita lihat sumber hukum itu ada 2 macam, ada sumber hukum material dan ada sumber hukum formil. Kita sudah tahu sumber hukum material adalah tempat di mana materi atau isi hukum itu diambil, dapat dikatakan dari mana bahan hukum diambil. Jadi hukum itu dibentuk berdasarkan teori, berdasarkan asas, dan berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, sumber hukum formil itu tempat dari mana mengambil hukum dengan melihat cara terjadinya atau bentuknya. Bisa digunakan secara langsung. Jadi hukum itu bisa diambil dari mana dia digunakan. Bagaimana cara dia menggunakan. Itu hukum bisa diambil, itu yang disebut dengan sumber hukum formil. Nah, sumber hukum formil merupakan sumber yang diakui oleh sistem hukum secara langsung. Bisa langsung menciptakan hukum. Kalau formil, orang akan bisa menciptakan hukum secara langsung. Beda dengan hukum secara material. Nah, kalau hukum secara material itu mesti ada pengakuan secara formal dari sistem hukum. Tidak bisa langsung dia membentuk hukum.
Jadi kalau formil di tengah-tengah masyarakat, kalau material dia harus ada pengakuan dari masyarakat hukum itu benar, hukum itu salah. Nah, ini yang kemudian melahirkan sumber hukum material itu biasanya lahir dari putusan-putusan hakim. Putusan-putusan hakim adalah putusan-putusan yang bersifat kemudian menguji fakta. Nah, hal-hal yang menguji fakta itu ada di pengadilan negeri, ada di pengadilan tingkat pertama, dan ada di pengadilan tingkat kedua. Makanya kemudian pengadilan pertama dan tingkat kedua ini sering disebut sebagai pengadilan yudek faksi. Nah, pengadilan yang lebih tinggi yaitu di tingkat kasasi atau Mahkamah Agung itu sering disebut sebagai pengadilan yudek juris. Yang diuji adalah hukumnya, bukan lagi menguji fakta. Ya, di sanalah kemudian apakah hukum itu dapat diterima secara formil atau dapat diterima secara material. Nah, sumber hukum formil dalam tata hukum Indonesia itu ada peraturan perundang-undangan, itu hukum formil. Ada kebiasaan, ada jurisprudensi, ada traktat, ada doktrin. Kebiasaan itu yang sering kita kenal dengan hukum adat. Hukum adat itu lahir dari sebuah kebiasaan. Kemudian jurisprudensi itu adalah putusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim saat ini untuk memutus suatu perkara. Traktat itu lahir dari perjanjian internasional, lahir dari kebiasaan internasional. Doktrin itu lahir dari pendapat para ahli. Pendapat para ahli itu biasanya lahir dari orang yang... dosen lah, hujan, tidak kedengaran. Waalaikumsalam. Nah, doktrin itu lahir biasanya dari soal pendapat-pendapat ahli di ilmu kependidikan atau ahli di dalam yuris, ahli hukum dalam yuris itu adalah orang-orang yang sudah bergelar doktor, biasanya disebut dengan ahli. Kalau dia masih bergelar S1, S2 belum dapat dikatakan sebagai ahli, belum dapat diterima sebagai doktrin pendapat hukumnya. Peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan yang tertulis yang dibuat secara sengaja oleh badan yang berwenang. Kenapa dia disebut tertulis yang dibuat sengaja oleh badan yang berwenang? Karena praktis peraturan itu lahir dari sebuah keinginan atau usul atau pendapat dari masyarakat atau seseorang ingin membentuk hukum atas sebuah peristiwa hukum. Nah, itu yang disebut dengan peraturan secara tertulis. Nah, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini yang kemudian memperjelas bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Jadi, peraturan tertulis itu memuat norma hukum. Norma itu bisa dikatakan dia bersifat perintah, dia bersifat larangan, kemudian dia juga bisa dikatakan bersifat kemudian mengatur atau sering disebut dengan peraturan regeling. Nah, peraturan-peraturan ini kemudian dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, namun menurut Baes, undang-undang dalam arti material, semua aturan hukum yang mengikat secara umum ini yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Jadi semua peraturan hukum, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpres, Perda, PP tadi peraturan pemerintah, Perpres, Perda, kabupaten maupun provinsi, dan peraturan-peraturan yang kemudian dianggap sebagai hukum yang diperintahkan oleh tadi itu peraturan undang-undangan itu, maka dia disebut sebagai aturan material. Jadi undang-undang dalam aturan material. Jadi semua yang mengikat secara umum. Yang mengikat secara umum ini artinya adalah semua peraturan yang bersifat mengatur kemudian. Nah, yang disebut dengan regeling. Nah, undang-undang dalam arti formil adalah aturan yang disebut undang-undang karena cara terbentuknya atau memenuhi prosedur formal disebut dengan sebagai undang-undang. Nah, dalam artian apakah undang-undang itu dibuat sesuai dengan prosedurnya atau dia dibuat dengan tidak sesuai dengan prosedurnya. Kalau tidak dibuat sesuai dengan prosedurnya, maka dia dapat dibatalkan. Tapi kalau dia dibuat sesuai dengan prosedurnya, maka dia disebut sebagai undang-undang dalam arti formil. Berarti HP saya kendang tidak bisa masuk. Nah, cara peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif, ciri peraturan perundang-undangan itu ya bersifat umum dan komprehensif. Jadi dia mengatur hal-hal yang umum, tapi secara menyeluruh. Kemudian bersifat universal, berlaku untuk semua. Mempunyai sistem untuk mengoreksi sendiri.
Jadi dia di dalamnya itu ada hal yang dikoreksi, ada hal yang bisa saling mengawasi kemudian. Nah, perundang-undangan juga sangat mungkin terpengaruh oleh unsur-unsur sosial. Maksudnya ada ada persoalan-persoalan sosiologis kemudian. Persoalan-persoalan hubungan antar masyarakat kemudian yang mempengaruhi sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, kelebihan peraturan perundang-undangan itu menurut Argia atau Dave Benedict tahun 81 dalam bukunya di halaman 29 itu mengatakan bahwa tingkat prediktivitas yang lebih besar dan perspektif, lebih menjamin kepastian dan kelemahannya lebih kaku. Kayaknya begini. Kelemahannya lebih kaku, seakan-akan mengabaikan perbedaan dalam masyarakat. Jadi kelebihannya itu tiga prediktivitas yang lebih perspektif, lebih menjamin kepastian, kelemahannya lebih kaku, seakan-akan mengabaikan perbedaan dalam masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan dibentuk melalui prosedur tertentu yang ditetapkan. Kemudian peraturan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam secondary rulers. Secondary rulers ini artinya saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahannya. Jadi inilah dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dia tidak boleh kemudian bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik itu secara material maupun secara formil. Kemudian itu diatur di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011. Yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan itu pertama adalah legislatif. Seperti kita sudah ketahui, sudah dijelaskan beberapa kali dalam perkuliahan ini, bahwa yang punya kewenangan pertama itu adalah legislatif. Yang kedua adalah lembaga eksekutif dalam rangka pelaksanaan pemerintah. Yang ketiga adalah lembaga lain dalam rangka tugas fungsinya dan yang bersifat mengatur. Nah, yang lembaga yang ketiga yang dimaksud menjalankan tugas dan fungsinya ini sepanjang dia diperintahkan oleh undang-undang yang dibuat oleh legislatif maupun eksekutif. Nah, sepanjang itu diperintahkan, maka dia mempunyai kewenangan untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang harus kita pahamin adalah peraturan yang diatur di dalam pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1. Itu yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Sepanjang dia mengatur soal regeling. Regeling itu sama artinya dengan sifat mengatur dari sebuah peraturan perundang-undangan. Dia harus dibedakan antara regeling, basicing. Basicing itu adalah sebuah ketetapan yang dibuat oleh pejabat negara dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Basicing ini sama dengan kalau kita artikan secara ininya harfiahnya itu adalah peraturan yang bersifat individual, konkret, individual dan final. Konkret artinya menunjuk jelas siapa yang dituju dari peraturan bukan peraturan ya. Apa yang dituju dari peraturan tersebut, keputusan tersebut. Kemudian bersifat final, tidak ada lagi yang lain yang diatur. Konkret itu jelas apa kemudian materi muatannya. Ya, contohnya adalah surat keputusan, itu yang disebut dengan basicing. Surat keputusan ini sering disebut sebagai keputusan yang bersifat final, individual, final, dan mengikat. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, udah tadi nih, sorry. Ke atas dia. Nah, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada yang melalui serangkaian proses pengajuan, usulan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, pemberlakuan. Nah, ini yang sering disebut sebagai contoh dari pembentukan undang-undang. Jadi prosedur rangkaiannya itu mulai prosesnya adalah pengajuan. Diajukan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah lembaga eksekutif dan legislatif. Itu dua lembaga yang berwenang untuk mengajukan peraturan perundang-undangan. Kemudian setelah pengajuan usulan dilakukanlah pembahasan. Pembahasan sudah dilakukan, proses pembahasan ini tidak kemudian dibahas hanya sekali langsung selesai, tapi dia melalui proses yang cukup panjang. Disitulah di proses pembahasan itulah ada proses yang namanya proses konsultasi publik. Konsultasi publik ini dilakukan untuk mendapat masukan dari produk hukum yang dibuatnya.
Dari konsultasi publik, kemudian setelah konsultasi publik, baru kemudian melakukan penyempurnaan terhadap proses pembahasan peraturan perundang-undangan. Dari itu kemudian pengesahan, disahkan oleh DPR di dalam sidang terbuka untuk umum terkait dengan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan misalnya. Setelah disahkan, baru kemudian diundangkan oleh Presiden selaku kepala negara, bukan Presiden selaku kepala pemerintahan ya, kalau undang-undang. Tapi Presiden selaku kepala negara itu diundangkan. Setelah diundangkan, baru masuk lembaga negara, baru dinyatakan dia mulai sah pemberlakuannya. Itu prosedurnya. Nah, pengesahan dan pengundangan peraturan perundang-undangan. Pengesahan ini dilakukan oleh pemimpin eksekutif pada level yang bersangkutan. Nah, pengesahannya ini, hakikat pengundangan adalah mengumumkan. Nah, akibat pengundangan adalah mengikat warga untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Itu ininya, dasar dari sebuah pengesahan perundang-undangan. Jadi pengesahan dilakukan oleh pimpinan eksekutif pada level yang bersangkutan. Dalam level yang bersangkutan maksudnya artinya adalah pada tingkatan presiden kemudian selaku. Kalau dia undang-undang maka disahkan oleh presiden. Kalau dia PP disahkan juga oleh presiden. Kalau dia Perpres juga oleh presiden yang mengesahkan. Tetapi pada saat ininya adalah kemudian pengundangannya di mana kemudian pemberlakuannya. Akibatnya akibatnya itu mengikat kepada semua warga negara untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Jadi dia wajib dianggap tahu. Nah, kapan pemberlakuan peraturan perundang-undangan? Ada beberapa alternatif untuk pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Pertama, pada saat diundangkan, atau pada waktu tertentu, akan diatur dengan peraturan lainnya. Jika tidak diatur dalam peraturan yang bersangkutan, maka akan berlaku otomatis 30 hari setelah diundangkan. Gitu. Jadi begini, di dalam undang-undang ada beberapa alternatif. Ada misalnya contohnya adalah Undang-Undang Pemda, Pemerintahan Daerah, nomor 23 tahun 2014. Undang-Undang Pemda itu menjelaskan di dalam aturan peralihannya itu bahwa undang-undang ini berlaku 2 tahun berikutnya. Dia akan berlaku pada 2 tahun berikutnya. Kenapa kemudian dia masuk di aturan peralihan mengatakan berlaku 2 tahun berikutnya? Itu ada proses untuk tidak merugikan orang yang terkena dampak dari dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Itu untuk mengantisipasi. Jadi ada proses persiapan. Mohon maaf Pak dosen, baterai lemah ini saya lagi di lapangan, tidak ada cas, tinggal 8%. Mohon maaf Pak dosen, benar ini. Baterai lemah. Alasan Pak Haji. Enggak, keluar Pak Haji, direkod itu. Ya, dimatikan sudah Pak Haji. Hei Pak Haji, apa juga hitam dia. Enggak, bukannya begitu. Mohon maaf. Ntar kalau sampai di rumah nanti baru kita cas lagi. Kalau memang masih. Silakan direkod sama Pak dosen itu, silakan pulang. Saya lanjutkan. Jadi kapan pemberlakuan peraturan perundang-undangan? Ada beberapa alternatif tadi saya jelaskan ulang. Pada saat diundangkan, itu bisa dikatakan berlaku. Pada waktu tertentu ini sudah dipertegas kemudian. Dia diatur misalnya pemberlakuannya 2 tahun, atau pemberlakuannya mulai berlaku 6 bulan, atau 1 tahun. Itu bisa di dalam aturan peralihannya kemudian. Kemudian akan diatur dengan peraturan lainnya. Nah, undang-undang ini berlaku jika sudah dibentuk peraturan pelaksananya, misalnya. Maka dari itu bisa diberlakukan. Yang keempat, jika tidak diatur dalam peraturan yang bersangkutan, maka akan berlaku otomatis 30 hari setelah diundangkan. Misalnya begini, di dalam peraturan perundang-undangan itu tidak menguraikan pasal yang menjelaskan bahwa undang-undang ini berlaku mulai sejak diundangkan dan kepada setiap orang untuk mengetahuinya. Nah, jika tidak ada pasal itu, maka undang-undang itu dapat berlaku 30 hari sejak dia diundangkan. Nah, itu maksudnya. Jadi
perhatikan di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terkait soal aturan peralihan. Aturan peralihan itulah kata kunci kalau undang-undang itu kapan berlakunya. Kalau tidak ada mengatur aturan peralihan, maka lihat aturan penutupnya. Apakah di aturan penutupnya itu menjelaskan soal undang-undang ini berlaku sejak diundangkan. Nah, kalau dia mengatur sejak diundangkan, maka sejak itu dia diberlakukan. Kalau tidak mengatur soal itu di dalam aturan penutupnya itu di akhir dari undang-undang itu, maka dia 30 hari sudah dinyatakan sebagai peraturan yang sah untuk diberlakukan. Selanjutnya asas dan sistem peraturan perundang-undangan. Nah, ini dia yang jelaskan. Setiap orang dianggap tahu akan adanya undang-undang. Jadi semua orang ini dianggap tahu akan adanya sebuah undang-undang. Nah, ini dia kemudian dikenal dengan nama teori fiksi hukum. Nah, teori fiksi hukum ini adalah orang tidak ada alasan apapun untuk tidak mengatakan tidak mengetahui undang-undang. Jadi sejak dia diundangkan, orang sudah dianggap mengetahui hukum. Nah, sejak dia mengetahui hukum itulah maka dia diwajibkan untuk taat dan patuh atas hukum yang sudah diundangkan. Itu namanya teori fiksi hukum. Yang kedua, ada asas hukum yang bernama ignorantia legis excusa neminem. Ini agak bahasa ilmiah. Ignorantia legis excusa neminem. Ketidaktahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf. Jadi orang mengatakan tidak tahu terhadap undang-undang, jadi itu bukan sebagai alasan pemaaf ketika dia melanggar undang-undang tersebut. Jadi dia wajib dihukum. Nah, itu asas hukumnya. Jadi ketika misalnya kita melanggar sebuah undang-undang terus mengatakan saya tidak tahu undang-undang itu, maka tidak ada alasan pemaaf. Kecuali jangan kemudian para penegak undang-undang itu melanggar undang-undang. Hal yang tidak diatur kemudian dibuat menjadi ada diatur. Itu. Sama kayak contoh sederhananya. Saya ambil contoh sederhananya saat saya protes soal tidak menggunakan masker di dalam kendaraan pribadi. Itu kan hal yang tidak diatur di dalam Perda, kemudian mencoba diatur di luar dari aturan yang ada. Makanya orang kemudian dikenal dengan nama, ada di dalam hukum itu ada namanya interpretasi hukum. Nah, interpretasi hukum ini bisa digunakan. Apakah dia gramatikal dan seterusnya, itu sudah kita pelajari bersama-sama di hukum, di logika hukum. Tidak salah. Oh, nggak tahu, semester ini tidak ada mata kuliah logika hukum ya. Semester 5 yang semester di bawahnya yang dapat logika hukum. Nah, di logika hukum itu ada jenis-jenis interpretasi. Interpretasi apa yang bisa digunakan untuk menginterpretasikan sebuah peraturan perundang-undangan. Itu ada 7 tidak salah. Ada gramatikal, ada historis, ada secara literally. Pokoknya 7 alat untuk menginterpretasikan sebuah bunyi peraturan perundang-undangan. Nah, inilah yang kemudian yang dikatakan ignorantia legis excusa neminem. Ketidaktahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf. Kalau aturannya jelas kemudian. Tapi kalau tidak jelas, maka itu akan menimbulkan interpretasi. Yang ketiga yaitu soal asas non-retroaktif. Tidak berlaku surut. Asas ini yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Jadi sebuah undang-undang tidak bisa diberlakukan ke belakang. Itu tidak boleh kemudian. Tidak boleh ada undang-undang berlaku untuk hal-hal peristiwa yang terjadinya lampau, yang sebelumnya sejak dia diundangkan. Itu tidak bisa diberlakukan. Jadi undang-undang itu berlaku sejak dia ditetapkan dan kapan dia berlaku. Kalau kemudian ada peristiwa tindak pidana di peristiwa lampaunya, tidak bisa menggunakan undang-undang yang baru digunakan. Kecuali pernah terjadi pada kasus saat undang-undang terorisme. Jadi pelaku bom Bali ketika mengebom Legian Kute itu, pada saat itu tidak ada
aturan yang menjelaskan atau aturan yang mengatur soal terorisme. Nah, karena tidak ada aturan yang mengatur soal terorisme, peristiwanya sudah terjadi, maka untuk menjerat pelaku terorisme ini tidak mungkin menggunakan KUHP. Jadi harus menggunakan undang-undang khusus yang lebih jelas daya laku, daya paksa, dan daya mengikatnya. Maka dibuatlah Perpu tentang terorisme. Ketika Perpu terorisme diterapkan, diundangkan, dia menjadi undang-undang, pemberlakuannya dibuat surut atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh para pelaku bom Bali. Kenapa ini dilakukan? Alasan alasan aturan peralihannya itu menjelaskan demi kepentingan kemanusiaan dan demi kepentingan hukum, maka pemberlakuannya diberlakukan atas peristiwa sebelumnya. Itu di dalam aturan undang-undang terorisme. Nah, tapi dalam hukum sejatinya tidak mengenal kemudian yang namanya asas non retroaktif, berlaku surut, berlaku ke belakang. Yang keempat, asas lex posteriori derogat lex priori. Artinya aturan hukum yang lebih baru mengenyampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Nah, asas lex posteriori derogat lex priori ini mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Jadi, aturan hukum yang lama itu dalam artian apakah aturan hukum yang lama itu digantikan dengan aturan hukum yang baru. Maksudnya apakah dia dicabut secara keseluruhan norma hukumnya atau aturan hukum baru ini hanya perubahan terkait dengan pasal-pasal khusus misalnya. Pasal-pasal yang kemudian dirubah. Kalau hal itu terkait dengan pasal-pasal yang saat itu dirubah, maka dia berlaku terhadap pasal tersebut, tapi tidak berlaku untuk semua peraturan perundang-undangan yang ada dalam undang-undang tersebut. Nah, itu yang disebut dengan asas lex posteriori derogat lex priori. Asas keberapa tadi itu? Asas kelima. Asas kelima itu ada namanya asas hukum lex priori derogat lex a priori. Jadi peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih tinggi mengenyampingkan aturan perundang-undangan yang lebih rendah. Atau sering kita menambahkannya norma yang lebih tinggi itu mengenyampingkan norma yang lebih rendah. Jadi undang-undang itu mengenyampingkan peraturan pemerintah karena kedudukannya lebih tinggi. Jadi undang-undang norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Karena norma yang lebih tinggi itu memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dari norma yang lebih rendah. Nah, kecuali apabila suatu substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Itu pengecualiannya. Pengecualiannya ketika undang-undang memberikan delegasi kewenangan terhadap peraturan yang lebih rendah untuk membuat peraturan pelaksananya. Nah, di saat itulah baru kemudian dia boleh bertentangan norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi kalau dia diperintahkan. Keenam itu soal asas lex specialis derogat lex generalis. Ini yang sering kita dengar, tapi kita tidak tahu artinya apa. Asas ini mengandung makna bahwa aturan yang lebih khusus akan mengenyampingkan aturan yang lebih umum. Nah, kapan aturan yang lebih khusus itu dapat dikatakan mengenyampingkan aturan yang lebih umum? Ketika dalam peraturan tersebut jelas tugas, kewenangan, maupun substansi norma yang diaturnya. Kalau kemudian dia tidak memuat hal-hal yang mengenyampingkan sebuah norma, mengenyampingkan sebuah aturan hukum yang umum, maka diberlakukanlah norma peraturan perundang-undangan yang tadi bersifat umum tersebut, karena tidak ada aturan pengenyampingannya di dalam bunyi dari undang-undang tersebut. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat lex generalis. Itu ada 3 prinsip. Pertama, ketentuan-ketentuan yang didapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum tersebut. Yang kedua, ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis. Undang-undang dengan undang-undang, tidak boleh kemudian PP disamakan dengan undang-undang. Itu bukan lex generalis, bukan lex spesialis, tapi secara hierarki dia sudah berada di bawah undang-undang. Tidak mungkin menyamakan peraturan pemerintah dengan undang-undang.
Yang ketiga, ketentuan-ketentuan lex spesialis harus berada dalam lingkungan hukum rezim yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan keperdataan. Itu maksudnya. Jangan kemudian lingkungan hukum pidana kemudian mau mengenyampingkan soal hukum yang berlaku di lingkungan pidana. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Jadi dia harus sama kedudukannya. Kalau dia undang-undang tentang keperdataannya, yang ininya juga harus undang-undang soal keperdataan terkait dengan soal lex spesialisnya. Kebiasaan. Pada pola tingkah laku masyarakat tertentu yang dilakukan secara konsisten terus-menerus dalam waktu yang lama. Nah, masyarakat tertentu tidak hanya yang terbentuk karena teritorial, namun juga masyarakat profesi. Nah, masyarakat sosial diatur atau diorganisir norma lainnya. Kebiasaan dalam tingkat masyarakat merupakan hukum bagi negara. Jadi soal kebiasaan itu adalah hukum bagi negara. Ada pertanyaan dulu, silakan. Yang bertanya silakan. Dari Budi Ardin, Pak. Ya, silakan Pak Kades. Luar biasa daging semua hari ini. Terdapat betul-betul seperti apa materi dari semester 1 sampai sekarang. Jadi sangat-sangat bagus. Baik, ingin saya tanyakan Pak, dalam buatan perda apakah diperbolehkan memasukkan pidana, dan kalau boleh apakah perdes juga bisa kita masukkan pidana dalam selanjutnya dalam teori fiksi tadi Bapak sebut kebiasaan jadi kendala kita di desa, termasuk Pak Nasri itu ketika buat perdes alasan masyarakat adalah tidak tahu. Jadi di sini semakin terbuka juga ketika kita buat perdes di desa, tentunya masyarakat tidak memiliki alasan seperti itu. Apakah juga sekali lagi penekanannya, apakah bisa juga di dalam perdes bisa dibuatkan pidana seperti itu? Terima kasih. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 terkait dengan soal sanksi itu hanya dapat diatur di dua peraturan perundang-undangan. Pertama yaitu di undang-undang yang dapat menerapkan sanksi pidana, denda maupun ganti rugi ya, denda ganti rugi dan sanksi tambahan lainnya yang ditetapkan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Hanya di dua tempat itu. Yang kedua adalah di perda. Kalau di perda sanksi pidananya adalah berbentuk pelanggaran. Nah, ketika dia berbentuk pelanggaran, maka dia tidak boleh melebihi 6 bulan untuk masa kurungannya. Kedua, dia juga dapat menerapkan denda. Denda di perda. Hanya saja kemudian ada batasnya denda yang bisa diterapkan di dalam perda, yaitu sampai dengan 50 juta. Tidak boleh melebihi 50 juta denda yang diterapkan. Nah, karena dia sifatnya pelanggaran, maka dalam hukum pidana itu dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan. Kalau tindak pidana ringan, maka hukum acaranya adalah hakim yang bisa menyidangkan perkara pelanggaran perda itu adalah hakim tunggal. Bukan hakim seperti penyidangan perkara tindak pidana lainnya. Nah, kemudian demikian dendanya. Nah, hanya dua tempat itu yang kemudian bisa diberlakukan terkait soal sanksi. Nah, di dalam peraturan-peraturan lainnya kemudian, di dalam peraturan-peraturan pelaksana lainnya, ada yang menerapkan sanksi, tapi sanksi yang diberikan itu hanya terkait soal sanksi administratif. Tidak sampai kemudian soal pidana dan denda. Nah, permasalahan hukumnya kemudian
kita melihat banyak kemudian pasca pandemi ya, pandemi itu kemudian ada peraturan perundang-undangan yang bukan lahir dari proses legislasi kemudian menerapkan sanksi denda, sanksi sosial dan sanksi denda ya, bukan sanksi pidana. Itu contohnya adalah Pergub dan Perbub. Pergub dan Perbub. Nah, padahal di dalam ketentuannya dia hanya boleh menerapkan sanksi administratif. Sanksi administratif adalah sanksi pencabutan izin dan segala macamnya itu. Sanksi secara administrasi. Bukan kemudian penerapan sanksi denda atau sanksi sosial yang tidak dikenal di dalam hukum sebenarnya. Sanksi sosial itu adalah sanksi soal bagaimana hubungan alat ukurnya kemudian ya, soal sanksi sosial. Tapi itu dibuat di dalam Pergub. Nah, terkait soal di Perda, kan ada Perda, salah satu Perda nomor 7 2020 ya, soal karantina kemasyarakatan. Nah, di dalam perdanya itu jelas, memang di dalam perdanya itu ada beberapa alternatif sanksi yang diterapkan. Tetapi kemudian dalam Perbub itu yang kemudian melanggar. Perbub yang dibuat selama ini kemudian itu yang menjadi terkait dengan pandemi ya. Perbub yang dibuat terkait dengan pandemi itu yang kemudian banyak terjadi pertentangan, banyak terjadi perlawanan di masyarakat kemudian karena dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Perda, apa yang menjadi prosedur yang ditetapkan oleh Perda. Lanjutnya, karena Perda jelas membuat aturan sanksinya itu adalah sanksi secara bertingkat. Sanksi secara bertingkat ini maksudnya ada teguran, ada denda, baru kemudian secara administratif kalau denda tidak dipatuhi. Nah, sanksi ini, nah itu yang dibuat oleh Perbub. Makanya kemudian banyak beberapa lembaga negara akhirnya merekomendasikan Perbub yang dibuat oleh kepala daerah itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena ini bertentangan, jelas bertentangan. Disitulah kemudian terjadi perubahan. Kemudian soal ini, soal tadi sudah dijelaskan, karena ini tidak pidana ringan, setiap pelanggaran terhadap Perda itu harus dilakukan oleh hakim tunggal, oleh seorang hakim ya, satu orang hakim. Jadi orang diputus itu, orang dinyatakan bersalah itu mesti di depan persidangan atau di depan hakim. Nah, Lalin misalnya, contohnya Lalin ya, Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas, hakim itu sidang di tempat misalnya, sidang di tempat memutus orang ini dinyatakan melanggar pasal sekian, dikenakan denda sekian, itu oleh hakim tunggal, karena dia adalah tindak pidana ringan. Nah, terkait soal pelanggaran Pergub maupun Perbub yang selama ini kita saksikan saat pandemi ini, itu tidak dilakukan melalui prosedur hukum acara. Kenapa tidak dilakukan melalui prosedur acara? Karena kesalahan dalam menginterpretasikan hukum. Di Jawa itu, kalau di Jawa kalau kita lihat ya terkait dengan pandemi ya, sampai di Jakarta itu, ketika terjadi pelanggaran Perda, itu ada sidang di tempat, ada hakimnya, bisa dicek itu. Hanya di NTB kemudian tidak melakukan hal yang sama dilakukan di Jawa. Karena dia belajar, karena di Jawa itu belajar. Itu hal-hal yang kemudian diprotes, itu hal-hal yang kemudian dapat digugat oleh masyarakat untuk terjadinya pelanggaran terhadap Perda tersebut. Karena bukan kewenangan Pol PP untuk menangkap orang, bukan kewenangan Pol PP untuk menyatakan orang didenda dan sebagainya. Itu yang terjadi kemudian dalam perkembangannya. Nanti bisa dicek perkembangannya kan. Itu Pak Kades. Jadi kalau Perdes itu tidak punya kewenangan untuk menerapkan sanksi.
Karena dia bukan produk legislasi, harus diingat. Bukan produk legislasi. Produk legislasi itu hanya dua tempat, di undang-undang dan di perda. Memang banyak pertanyaan, ada yang mengatakan bahwa BPD itu adalah legislatif, bukan. Di dalam Undang-Undang 23, dalam Undang-Undang 23 ya, bukan di Undang-Undang Desa. Undang-Undang 23, kepala desa itu adalah bawahan dari bupati. Saya lupa di pasal berapa pokoknya. Dia dalam struktur pemerintahannya itu di bawah bupati. Jadi bupati selaku kepala daerah itu membawahi kepala desa. Jadi dia berada di posisinya di atas bupati ini. Jadi di bawahnya dia itu ada pemerintahan kepala desa. Makanya kemudian segala tingkatan apa yang dilakukan oleh kepala desa itu harus mendapatkan rekomendasi dari camat. Camat selaku kepanjangan tangan dari bupati. Begitu Pak Kades. Yang lain ada pertanyaan atau masih mau klarifikasi? Siap. Masuk, Pak Dosen. Masuk, silakan. Seperti yang terjadi pada bulan tahun inilah terkait dengan tanah pecatu ini sedikit Pak Dosen. Ya, silakan. Bagaimana kalau misalnya bupati itu secara langsung memberikan kepada desa Mekar itu, Pak Dosen, jangan melibatkan kepala desa ataupun BPD itu, mana yang paling tepat andaikan bupati itu melakukan kebijakannya, Pak Dosen, itu saja. Terkait dengan tanah pecatu ya? Ya. Tanah pecatu itu kan tanah aset desa ya. Tanah aset desa. Kalau diklasifikasikan asal usulnya itu bukan kemudian itu bisa berapa jenis ya. Ada yang latar belakang tanahnya itu lahir sebelum Indonesia merdeka. Ya, lahir sebelum Indonesia merdeka ya, sebelum ada Republik Indonesia. Itu bahasanya. Sudah ada tanah pecatu. Tanah pecatu yang diberikan oleh pertama ada yang diberikan, ada yang dihibahkan oleh masyarakat karena dia menjadi pejabat desa atau pejabat dulu istilahnya itu kliang. Orang-orang kliangnya biasanya tuh tuan-tuan tanah. Dia berikan tanah, dia hibahkan tanahnya untuk jadi aset desa. Itu pertama. Yang kedua ada yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda karena ada yang diberikan oleh raja pada saat dia sebagai petugas pajak. Itu yang kedua. Dia petugas pajak, diberikanlah oleh raja, ini bagianmu, sebagai upahmu silakan menggarap tanah ini. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Juga sebagai upahnya untuk memungut pajak. Rata-rata sebagai yang ketiga ada yang kemudian yang diberikan oleh pemerintah daerah setelah Republik Indonesia terbentuk ya. Ada yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk sebagai upah desa, upah para pejabat-pejabat desa untuk diberikan upahnya sebagai pejabat desa, mengelola desa dan lain. Itu dia diberikan upah. Itu empat latar belakang tanah pecatu. Kalau kita mau kalau kita mau tahu sejarahnya latar belakang. Jadi upah-upah itu kemudian masuk menjadi hak kekayaan desa. Nah, berjalan pemerintahan ini muncullah otonomi daerah. Saya mau cerita soal ini. Muncullah otonomi daerah reformasi 98 ya. Muncullah otonomi daerah. Nah, ketika muncul otonomi daerah,
pada saat itu menterinya adalah Menteri Keuangannya masih dengan Sri Mulyani. Jadi Sri Mulyani yang bisa menjelaskan. Karena pada saat Sri Mulyani di periode pertama pada waktu itu tahun 2000, sekitar tahun 2001, 2003, tanah-tanah Pecatu ini semuanya dipinjam oleh negara untuk diinventaris. Sebetulnya diinventaris menjadi kekayaan negara, bukan kekayaan pemerintahan, ya, kekayaan negara. Harus dibedakan antara pemerintahan dan negara. Jadi negara berhak untuk mengurus harta kekayaannya. Nah, diinventaris oleh negara. Setelah dia diinventaris, masuk ke dalam kas negara, keluarlah neraca keuangan dari aset-aset ini semuanya. Masuk lagi Pak dosen, baru nyampe rumah ini. Nah, masuklah dia dari menjadi neraca aset-aset ini dalam bentuk aset 2007, kemudian dilakukan audit oleh BPK menjadi kekayaan negara. Nah, kekayaan negara yang ada di pemerintahan kemudian. Nah, oleh negara diklaimlah itu sebagai oleh pemerintah daerah itu diklaim sebagai aset daerah. Nah, hal itu yang kemudian terjadi banyak persoalan di dalam aset ini yang tidak selesai sampai dengan hari ini. Terakhir Undang-Undang Desa 6/2014 di dalam undang-undang itu jelas mencantumkan untuk mengembalikan kekayaan desa ini kepada desa. Dikembalikanlah oleh kepala daerah. Memang ada beberapa daerah yang tidak mengembalikan kekayaan desa. Contohnya misalnya Lombok Barat. Saya kasih contoh dari Lombok Barat. Lombok Barat itu banyak yang tidak dikembalikan tanah pecatunya. LCC itu Lombok City Center itu adalah tanah pecatu. Itu tanah pecatu yang diberikan oleh Belanda. LCC itu. Kemudian tanah pecatunya yang kemudian itu yang digelapkan. Itu kasus. Di Lombok Timur banyak tanah pecatu yang kemudian digugat oleh bukan ahli waris pengganti yang keberapa yang menggugat itu. Terlalu sering desa digugat soal tanah pecatu. Nah, desa sudah dikembalikan oleh bupati atas persetujuan DPR. Terus diingat, DPR sudah membuat berita acara persetujuan pengembalian tanah pecatu kepada desa. Saya dengar hari ini kemudian ada SK bukan perda ya, untuk memberikan kepada desa-desa mekar. Desa-desa mekar yang tidak memiliki pecatu. Nah, persoalannya kemudian adalah apakah sah SK bupati itu ketika ketetapan persetujuan DPR sudah dilakukan sebelumnya? Itu pertanyaan besarnya kemudian. Apakah sah? Apakah kemudian hari ini penolakan terhadap desa-desa induk memberikan desa-desa mekar ini pecatunya, apakah sah atau tidak itu kemudian? Itu pertanyaannya. Tapi saya masih ngajar Mas, bentar Mas, saya telepon balik Mas. Masih ngajar. Masih ngajar kuliah. Gitu, itu pertanyaan besarnya kemudian. Apakah SK Bupati itu ada persetujuan atau tidak? Karena begini persoalannya. Di desa, pada saat mekar desa-desa itu, apakah kemudian ada dicantumkan di dalam perda itu terkait soal tanah pecatu atau tidak di dalam perdanya? Karena di dalam perda itu jelas, di dalam perda itu dia mencantumkan wilayahnya saja, batas-batas wilayahnya, tidak mencantumkan soal kekayaan desa induk untuk diberikan kepada desa mekar. Contoh sederhananya, Lombok Barat dengan Kota Mataram. Lombok Barat, ketika Kota Mataram menjadi kota administratif atau kota madya, dia tidak memiliki tanah.
Lombok Barat tidak kemudian menyerahkan tanah pecatunya kepada Kota Mataram. Begitu juga ketika Lombok Utara mekar, dia tidak menyerahkan tanahnya kepada Lombok Utara. Tetap tanah di Lombok Utara maupun tanah di Kota Mataram itu adalah milik Kabupaten Lombok Barat. Itu. Contoh paling sederhana, kantor Bupati Lombok Barat yang di epicentrum hari ini, di Lombok epicentrum itu kan bekas kantor Bupati itu. Komplek kantor Bupati Lombok Barat. Itu yang dia ruslah dengan perusahaan di Kota Mataram, dia ruslah dengan perusahaan yang bukan pemerintah Kota Mataram. Jadi dia ruslah. Lombok Barat dibelikan kantor, dibelikan tanah, dibuatkan kantor di Gerung oleh perusahaan tersebut. Itu dia ruslah dengan perusahaan, bukan dengan pemerintah Kota Mataram. Nah itu yang katakan. Jadi kalau orang mekar itu tidak dengan asetnya, karena itu aset kekayaan dari desa induk. Desa induk. Bukan aset bukan kemudian dengan SK. Ini SK ya saya lihat ya, bukan peraturan ya. SK kemudian memerintahkan desa induk memberikan desa mekar tanah pecatunya. Jadi persoalan nanti kemudian adalah aset ini itu sudah tercatat di dalam kekayaan desa induk. Ini masalahnya. Sudah tercatat di dalam kekayaan desa induk dan menjadi neraca yang harus kemudian setiap tahunnya itu harus diperjelas pertanggungjawabannya. Itu neracanya ya. Halo? Ya, halo. Itu kita mau perjelas panjang itu. Tapi dasar untuk melepas itu desa juga harus tunduk dalam Permendagri tentang aset desa. Jadi ada aturan Permendagri tentang aset desa yang di situ harus jelas tunduknya. Tidak dia tunduk kepada SK Bupati, karena ada aturan induknya, itu Permendagri. Permendagri tentang aset desa. Bukan SK Bupati kemudian. Itu yang tidak boleh bertentangan. Jadi desa ini kan diatur oleh dua lembaga. Ada Permendes dan ada Permendagri. Permendagri. Itu yang dilihat. Nah, Berarti tidak bisa disamakan dengan warisan itu, Pak Dekan? Aset tetap bukan aset, bukan warisan, aset desa. Iya. Aset desa itu adalah kekayaan desa kemudian. Nah, kekayaan desa yang dikenal di dalam kekayaan desa itu adalah desa induk, bukan desa mekar. Itu. Dia adalah walaupun tanahnya itu ada di desa mekar. Tadi saya analogikan sederhananya begitu, seperti Kota Mataram dan KLU, dia mekar dengan Lombok Barat, tetapi dia tidak kemudian mengambil asetnya. Nah, ketika dia mekar, segala urusannya itu masih dengan desa induk selama 2 tahun, kan? Jadi desa induk yang membiayai, sama seperti desa mekar. Desa mekar ini kan dibiayai oleh desa induk pada saat dia mekar. Jadi saat dia desa persiapan itu, segala biayanya itu bersumber dari keuangan desa induk pada saat dia mekar. Coba digali ulang, pasti ketemu jawabannya. 2 tahun desa persiapan itu selalu sumber keuangannya ada dari desa induk. Desa induk yang membiayai dia sampai dia menjadi desa persiapan. Nah, desa persiapan kemudian di mekar. Persoalannya sekarang adalah desa mekar menuntut haknya dengan tanah pecatu. Pertanyaannya dibalik, kalau tidak mampu mekar ya jangan mekar. Itu kan? Itu risiko orang mekar di mana-mana. Ngompet di kades grene yang dia. Nggak pernah ada pembiayaan itu, Pak. Nggak pernah ada pembiayaan dari desa Mekar itu, Pak. Ada di desa Indo, masa pemekaran itu. Ya, keliru Pak. Ada keliru itu. Dia Keliru. tidak pernah kaji. Ada pembagian itu.
Oh, ada Pak. Bapak Ada di tidak pernah dalam- baca aturannya. Di Ada. dalam perda itu, di dalam perda berbunyi itu soalnya. Begini dia Pak Dosen. Karena Jadi, seorang anak Mekar ini ada, itu saya jelasin ulang. Mekar ini ada dua ya. Ada dua tahap mekar, tidak salah pada saat itu 2010-2011. 2010 mekarnya itu atas dasar kepentingan daerah. Itu yang pertama. 2011 tidak salah itu mekarnya itu atas dasar keinginan desa itu untuk mekar. Makanya yang mekar pertama itu lebih banyak. Itu hasil rekomendasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Nah, mekar yang kedua, ada beberapa desa yang mekar tahap kedua itu keinginan mereka sendiri untuk mekar, bukan keinginan pemerintah daerah. Memang kemudian jadi permasalahan adalah pertama dia tidak mampu beli tanah untuk kantor desanya, yang kedua tidak punya kekayaan desa, yang ketiga tidak ada pendapatan di luar untuk pengembangan desanya. Itu yang terjadi terhadap desa-desa mekar hari ini. Padahal di dalam undang-undang jelas kalau dia mau kembali lagi kembalikan aja, tidak ada masalah. Nah, sebagai bahan pertanyaan ini Pak Dosen terkait dengan SK Bupati. Apakah sah atau tidak? Nah, itu sebagai kajian kita sekarang nih Pak Dosen. Tinggal tanya ke DPR. Sah nggak itu? Oh, jikalau terkait soal aset. Kalau bicara aset berarti bicara neraca keuangan. Apalagi ada ancaman di bupati tidak akan memberikan ADD. Nah, boleh bicara begitu pada daerah. Itu tidak dibenarkan di dalam hukum, di dalam SK loh. Ya, karena itu hak yang Berarti- diberikan. kan apa namanya pecat itu merupakan Berarti Pak Bupati harus kuliah lagi di UGR nih, Pak, biar dia tahu aturan. itu merupakan bagian dari PADES itu Pak Dosen. Sementara sampai saat ini kalau saya lihat tidak pernah masuk di pemeriksaan di inspektorat kaitannya dengan PADES itu pecati itu sampai saat ini nggak pernah dia. Nggak pernah, kenapa Pak Marswan masuk sih itu? Nggak pernah. Tapi kan ada Iya. hak. Kan ada Siapa hak. bilang tak masuk di pemeriksaan, Pak Kades? Ini Pak Marswan, tadi, saya jelasin Pak Marswan. Saya sudah Anda baca. Ini gimana nih Pak Kades? Jadi Tetap ada- masuk dia di pemeriksaan tuh. Itu hak kekayaan daerah, kekayaan desa. Jadi kalau dia disewakan misalnya dalam tahunan, ada hak yang diberikan kepada kepala desa sebagian, kepala desa sekian persen. Ini yang masuk ke APBD sekian persen. Itu ada aturannya kemudian yang ngatur, tidak salah itu. Kalau dia kekayaan desa. Karena itu kan di luar dari ADD dan DD kan? Di luar ADD dan DD atau penggunaan yang lainnya yang sah. Dia masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Kalau disetarakan itu sama dengan BUMDes-nya kemudian. BUMDes menyetorkan, jadi dia mendapat pendapatan dari aset yang dimiliki. Begitu. Ini sangat menarik ini Pak. Menurut Pak Kades itu Menarik terkait dengan SK Bupati ini Pak Dosen. Jadi kan dia sebagai pemerintah daerah, ya di bawahnya ada kepala desa, ada apa itu ya kan. Nah, jadi di mana tempat otonomi daerah, apa yang di mana itu otonomi daerah itu kalau dia tidak berwenang untuk mengatur pemerintahannya? Otonomi daerah. Ya. Apa-apa saja yang masuk diotonomikan maksudnya itu. Ini dibahas ini. Undang-Undang 23 tahun 2014 itu adalah undang-undang resentralisasi, saya katakan. Kenapa resentralisasi? Tidak ada lagi namanya otonomi daerah. Wassalam otonomi daerah, selamat tinggal. Jadi semua kewenangan itu diambil pusat. Ambil pusat. Assalamualaikum. Semua kewenangan diambil pusat. Soal perizinan hari ini semua diambil pusat. Jadi tidak boleh ada perizinan di daerah ini. Palingan cuma perizinan terkait hal-hal yang bersifat lokal ya, Alfamart, Indomart, itu boleh. Tapi hal-hal yang terkait penanaman modal
baik itu penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing itu diambil oleh pusat. Karena di situ uang besar. Nah, ada namanya OSS hari ini. OSS itu adalah mekanisme perizinan yang dilakukan oleh pusat. Jadi kalau pernah ikut ini perizinan OSS itu, nanti keluar satu lembar. Satu lembar ini berlaku untuk semua izin kemudian. Nah, contohnya. Nah, ini saya punya klien OSS, mana dia? Contoh OSS. Nah, seperti ini OSS nih. Kelihatan enggak? Ya. Ini OSS. Ini Jelas. mana nih nomor induk perusahaan, NIB namanya. Nanti NIB-nya ini berlaku untuk semua nomor induk berusaha. Ini yang diterbitkan oleh BKPM. Dengan kode QR-nya bisa dicek. Nah, ini berlaku untuk semua. Keluar satu begini. Untuk perusahaan itu, Pak. Untuk perusahaan. Nah, kan ini hal-hal yang dari perizinan ini saja. Dan mau bicara pendapatan daerah ya. Otomatis kalau mau soal kehutanan, hari ini sudah menjadi kewenangan pusat lewat provinsi. Provinsi itu mendapat tugas pembantuan. Tugas pembantuan itu adalah tugas membantu kewenangan pemerintah pusat. Diberikan kepada provinsi. Kehutanan, laut, dan pesisirnya, pertambangan, semua diambil pusat. Semua menjadi kewenangan pusat. Makanya selama tinggal otonomi daerah itu kan, bupati tidak punya hutan hari ini, yang dia punya hanya taman hutan kota. Itu bupati. Yang punya hutan itu provinsi. Provinsi tidak punya SMA hari ini, yang punya SMA adalah provinsi. Kabupaten tidak ada ya? Kabupaten tidak ada. Provinsi kabupaten tidak punya dermaga hari ini. Yang dia punya adalah dermaga adalah provinsi. Pelabuhan-pelabuhan milik provinsi semuanya. Tidak ada kabupaten. Makanya ketika pandemi hari ini yang paling kolap adalah kabupaten. Karena tidak ada pendapatan. Untung saja Lombok Timur masih bisa ngirim pasir keluar kabupaten kan. Hanya itu pendapatannya mungkin. Berarti susah kita jadi bupati hari ini tahun-tahun ini Pak dosen. Rugi ya? Di bupati, lebih baik jadi gubernur. Coba jadi pengusaha. Ya. Jalan aja nanti. Tidak ada apa-apa di bupati. Kan itu katanya Pak dosen itu rugi kita jadi bupati. Ini Pak De. Tidak punya kewenangan. Kewenangannya semua diambil alih oleh pusat. Itu yang saya katakan. Iya. Itu yang saya katakan resentralisasi. Hari ini Lombok. Nanti resentralisasi. Hari ini Lombok Timur biasa saja terkait dengan pandemi ini karena semuanya diserahkan ke desa, Pak De. Iya, memang kan ada ADD di situ dititipkan. Ada DD yang dititipkan. Jadi keuangan desa itu langsung diterima oleh desa hari ini, tidak lagi melalui kabupaten. Nah, yang diterima dari kabupaten itu adalah pembagian dari pajak-pajak tanah itu PBB ya. Pajak-pajak tanah PBB maupun pajak-pajak lain yang kemudian yang bersumber dari desa. Nah, itu yang dibagi yang disebut dengan ADD. Nah, pusat membagikan desa itu dari pajak yang diterima oleh pusat yang sumbernya dari daerah-daerah yang kaya didistribusikan kepada masing-masing desa. Itu kemudian. Kalau di daerah itu dapatnya cuma DAK dan DAU. Daftar alokasi khusus dan dana alokasi umum. Sumbernya itu jelas, sumbernya dari pendapatan pajak yang dipungut oleh pusat, itu yang didistribusikan kemudian ke daerah. Tapi kewenangannya itu semua diambil. Nah, kalau dulu kita di Undang-Undang 32/2004, kewenangan pusat itu cuma 5 hal, tidak salah. Soal agama,
politik luar negeri, kemudian agama, politik luar negeri, keamanan, kemudian moneter, sama satu lagi itu apa? Keuangan, moneter, agama, politik luar negeri, keamanan, satu lagi apa? 5. Cuma 5 kewenangan pusat di Undang-Undang 32 2003. Nah, hari ini 2014 itu adalah proses resentralisasi kemudian. Jadi kewenangan daerah itu semua diambil alih oleh pusat. Daerah hanya diberikan tugas pembantuan. Tugas pembantuan itu ada di provinsi. Nah, tugas pembantuan yang di provinsi nanti akan didistribusikan oleh provinsi kepada daerah. Tapi semua kewenangan, daerah tidak boleh melawan provinsi. Jadinya tidak boleh dia bertentangan dengan provinsi. Kemudian dia harus tunduk dan patuh terhadap provinsi. Kalau dia tidak tunduk dan patuh, maka dia bisa disekolahkan. Maksudnya disekolahkan itu diberikan sanksi. Sama seperti desa tidak boleh melawan bupati ya. Tidak boleh melawan bupati. Ingat itu Pak Kades. Desa tidak boleh melawan bupati, tapi desa boleh melawan bupati jika kebijakannya bertentangan dengan hukum. Itu yang diingat. Jangan kemudian tidak berani melawan bupati kalau kebijakan tidak bertentangan dengan hukum. Tapi hari ini kewenangan desa itu tidak berlaku, Pak De. Kewenangan lokal desa itu tidak berlaku lagi, walaupun itu ada perbub dan ada perdanya, tidak berlaku di kita di desa. Kenapa tidak berlaku? Ya karena semuanya diatur itu untuk apa namanya, semuanya diatur dengan undang-undang itu yang harus dituruti kan, walaupun itu tidak sesuai dengan keadaan lokal yang ada di desa kita masing-masing. Yang mana? Yang apa dulu, jelaskan dulu biar kita paham. Apa dasar hukumnya? Terkait juga masalah pengelolaan dananya, yang contohnya di dana desa itu kan semuanya sudah diatur di pusat. Sedangkan kita itu di desa ada beberapa hal yang menurut kita itu lebih cocok lah di desa kita, tapi aturan di pusat itu tidak memperbolehkan, jadinya kan untuk kewenangan lokal itu tidak terpakai jadinya. Itu fungsinya PADES. Makanya jangan mau diambil pecatunya kan, disitulah PADES untuk membangun sesuai dengan apa yang ingin diprioritaskan pembangunannya. Kan ada 3 sumber ini. Ada DD, ada ADD, dan ada PADES. Ketiga-tiganya dianggap sebagai pendapatan asli desa. Nah, DD jelas aturannya. Kalau DD itu aturan dari Permendes. ADD itu jelas aturannya dari daerah. Karena sumbernya dari APBD. Kemudian ada PADES, pendapatan asli daerah, pendapatan asli desa. Nah, kalau mau membangun, bangunlah dari sumber yang bersumber dari PADES. Jangan membangun dari sumber, karena itu sudah jelas aturannya, tidak boleh keluar dari Juklak dan Juknis yang sudah ditetapkan. Tidak boleh keluar dari Permendes, tidak boleh keluar dari Perbuk misalnya. Nah, desa hanya bisa membangun itu lewat PADES. Di situ sumbernya. Di situ kemudian kewenangan desa. Dia mau buat BUMDes, ya, mau buat kolam renang, mau buat lapangan pacuan kuda, lewat PADES tidak ada masalah. Mau buat jalan hot mix misalnya, itu tidak ada masalah kalau sumbernya dari PADES. Itu kemudian. Ada juga yang bersumber dari CSR. Nah, CSR ini itu yang dianggap sebagai pendapatan asli desa. Sumbernya dari CSR. Harus masuk ke rekening desa dulu. Tidak boleh kemudian CSR itu digunakan langsung sebelum masuk ke APBDes. Jadi kalau misalnya desa dapat bantuan dari perusahaan. Perusahaan ini kan wajib memberikan CSR. Dapat dari perusahaan
Masukkan dia ke APBDes dulu, jangan langsung dibelanjakan. Di situ tidak pidananya, karena itu bukan hak dan kewenangan kepala desa, tapi kewenangan APBDes untuk mengaturnya. Begitu. Itu namanya politik anggaran. Nanti kita bicara politik anggaran. Hati-hati dengan anggaran. Di sanalah banyak kenanya kepala desa. Tidak memahami aturan, Politik anggaran. tapi dia melanggar Politik anggaran. tapi dia melanggar Bapak aturan Budi, kecepatan dan aturan administrasi yang dilakukan. Senyum Pak Kades Budi dengar politik anggaran. Akhirnya masuklah di penjara karena melanggar administratif secara keuangan. Saya bercontoh tidak salah yang kemarin di demo sama siapa itu Pak Sarwin ya. Yang Pak Sarwin itu yang desanya Pak Sarwin. Kenapa dia hilang Pak Sarwin? Kembang yang desanya Pak Sarwin. Nah, itu karena kesalahan dia menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, bisa dia berargumentasi, oh ini saya gunakan buat ini, tapi ketentuannya tidak membolehkan. Sebentar dulu Pak De. Apalagi Pak Guru Anwar ini ya. tentang anggaran nih Pak De. Misalnya sudah dimasukkan di draft RPJMDes itu apabila kepala desa misalnya melakukan di tempat lain yang tidak sesuai dengan RPJMDes itu Pak boleh itu Pak De. Artinya digunakan di tempat lain. Ya? Boleh asal sumbernya jelas. Kalau sumbernya dari ADD dan DD itu sudah jelas aturannya. Boleh digunakan dan dibelanjakan kemana. Tidak boleh keluar dari itu. Tidak boleh keluar dari ADD Juklak dan Juknis ADD dan DD. Sebenarnya Pak Kades. Biasanya dia main di PADes yang diterima. Bagaimana Pak Kades? Betul enggak pernyataan saya ini? Hah? Betul tidak? Betul lah Pak dosen. Lihat di Permendes 21 itu dana desa itu Pak Anwar. Ya. Kalau DD misalnya dapat DD ya dana desa 1 miliar misalnya. Ya 1 miliar itu harus dipergunakan sesuai dengan aturannya, tidak boleh keluar dari aturan itu. Ketika keluar jadi aturan itu, maka itulah kesalahan administratif. Kesalahan administratif itu ada dua, membuat diri kita menjadi kaya atau membuat orang lain menjadi kaya. Cuma itu. Itu kesalahan administratif itu. Tindak pidana korupsi itu ada dua hal, membuat kita menjadi kaya atau membuat orang lain menjadi kaya, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Cuma di situ ininya kuncinya. Ya, bukan kemudian saya dapat untung, yang dapat untung adalah si A. Ya di situlah kesalahan ininya, kesalahan tindak pidananya. Karena membuat orang lain menjadi kaya. Begitu. Kita ini belum sampai kebiasaan, ini masih panjang materinya. Sudah mau habis waktunya. Ini Pak Dekan. Ya, Pak Kades. Ya, ini terkait dengan penyusunan undang-undangan ya, terkait dengan undang-undang tentang khusus di desa, kan ada tadi APBDes. APBDes itu bersumber dari DD, ADD, retribusi. Dari pungutan desa. PADes lah itu maksudnya. Ya PADes, ya kan pungutan desa itu yang boleh kita kotak-katik mau digunakan di mana saja tanpa batas selagi ada kemampuan dananya. Mau kita buat tol langit juga tidak masalah. Yang tidak diatur dalam peraturan undang-undangan. Nah, pertanyaannya Pak Dekan, ketika kami bersepakat misalnya dengan lembaga BPD, tokoh masyarakat terkait dengan pungutan itu tadi, misalnya kan kerap sekali terjadi di desa kami itu galian C, galian tanah uruk, pokoknya galian C itu dah. Nah, ketika kami membuat sebuah peraturan tentang
penarikan itu. Nah, ternyata kami disalahkan. Lalu kami coba untuk mengurus perizinan. Perizinan itu setelah kita urus, ternyata ujung-ujungnya kita urus sampai di daerah, kita urus sampai di provinsi, ujung-ujungnya di tata ruang. Tata ruang kalau tidak ada desa kita, tidak termasuk desa kita menjadi desa tambang itu, mau diurus kemana saja tidak bisa. Sementara kalau kita biarkan galian itu juga akan merusak, ataupun seperti itu tadi hanya kita dapat melihat, menonton, dapat buruknya saja, keuntungannya untuk orang. Nah, kira-kira gimana pandangan Pak dosen terkait dengan ini? Jadi di mana letak hak desa di situ, hak asal usul desa, hak kekayaan desa yang bisa kita kelola oleh desa itu sendiri. Nah, ini kan hanya sekedar kita bisa nonton saja, Pak Dekan. Emangnya ada yang gali? Ada banyak, Pak Dekan. Yo, yang gali itu kenapa dia boleh punya izin? Nah, yang gali itu paling datang ke desa minta rekomendasi. Kalaupun kita rekomendasi, paling nanti ke kepolisian. Kepolisian paling nanti ke ini. Jadi tidak bisa dilakukan itu. Nah, seringkali terjadi itu oleh masyarakat karena di desa tidak berikan izin, rekomendasi, di kabupaten juga tidak ada surat izinnya, maka dia secara diam-diam ketika dia melakukan penambangan secara liar, secara diam-diam, itu kan hanya berdampak kepada desa. Desa hanya bisa melihat kerusakan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, penambang ini kerap kali bermain dengan petugas, dalam tanda kutip dengan oknum begitu, asalkan mereka bisa lolos proyeknya ya diam-diam wae begitu kan. Nah, terus kita di desa ini hanya bisa menonton saja, Pak Dekan. Nah, kira-kira tentang aturan yang ada di desa itu kan hak asal usul desa, hak kekayaan desa, otonom desa, dong tidak ada sama sekali itu, Pak Dekan. Kekayaan desa ya. Tadi itu pertama soal kewenangan untuk ada 2 perdes ya, ada 2 perdes yang dibuat desa, itu harus ada persetujuan dari camat. Pertama itu perdes soal tata ruang dan perdes soal PBDes. Itu jelas kan? Betul nggak? Ya, perdes APBDes itu iya jelas, Pak Dekan. Tapi saya tidak menyentuh tentang perdes APBDes itu karena sudah jelas regulasinya, jelas undang-undangnya. Yang tanyakan ini terkait dengan undang-undang yang dibuat oleh desa, yaitu terkait dengan pungutan. Pungutan yang sah yang kita melakukan, pungutan itu di daerah wilayah kekuasaan kita, begitu, yang berhak kita atur sebagaimana. Kan ada juga di undang-undang itu kita bisa mengatur daerah desa kita sendiri, masyarakat kita, sumber daya kita, kan begitu. Tapi sejauh ini kan tidak segampang itu kita mengaturnya, Pak Dekan. Ada undang-undang desa orang. Jadi gini, di dalam undang-undang pajak itu jelas. Jadi pajak dan retribusi ya, tidak boleh memungut pajak atau retribusi yang sudah dipungut terkait hal yang sama. Kalau dalam ilmu ininya itu tidak boleh double attack, double pungutan. Nah, demikian juga berlaku ke kabupaten. Kabupaten itu tidak boleh memungut izin yang sudah dipungut oleh PSS, pemerintah pusat. Tidak boleh memungut, misalnya memungut hasil ini yang mau di ini Pak Kades kan soal hasil ini ya, hasil tambang ya, hasil tambang. Hasil tambang ini sudah dipungut oleh kabupaten. Ini belum diatur, Pak Dekan. Nah, jadi tentang galian C ini belum diatur di dalam baik di kabupaten maupun provinsi karena sudah jelas di situ Desa Jinggi Utara bukan menjadi daerah penambang, artinya tidak dikendalikan, tidak dipungut, tidak diapa, mereka liar begitu. Nah, ketika kita melihat kegiatan itu liar di situ,
lalu kita coba membuat sebuah peraturan untuk memberikan sedikit masukan tambahan terkait dengan pendapatan asli desa begitu. Nah, itu juga kan kita salah, Pak Dekan. Salah. Jangan Pak Kades, jangan Itu kan tambang liar, itu bukan tambang yang berizin. Ya. Kalau Pak Kades mengambil sesuatu yang sifatnya ilegal, maka akan berkontribusi terhadap pengesahan hal-hal yang bersifat ilegal itu. Berkontribusinya itu adalah mengesahkan hal yang legal menjadi legal. Hal yang ilegal oleh Kades dinyatakan menjadi legal. Itu yang bahaya itu. Saya pikir ini barang legal, kemudian Pak Kades mau memungut halnya. Nggak boleh juga, karena sudah diatur dalam Perda soal hasil tambang yang dibawa keluar misalnya. Itu diatur tidak boleh dipungut 2 kali. Nah, tapi karena ini ilegal, itu tidak boleh. Karena jelas dasar hukumnya. Apa dasar dia menambang? Apa dasar dia menggali kemudian? Sekarang ya Pak Kades bisa lakukan adalah melapor orang ini yang menggali ini, karena ini ilegal. Ya. Nah, itu yang maksud Pak Dekan. Jadi ketika ini kan tidak diatur ya ini tentang galian ini, tetapi sebagian masyarakat kami di ujung utara sana itu karena daerah Jenggi Utara itu daerah pegunungan, jadi mereka lebih kepada alasannya untuk mengalih fungsi dari lahan kering menjadi lahan yang bisa ditanami begitu, yang menghasilkan ekonomi begitu, sehingga mereka melakukan penggalian itu sendiri. Nah, mereka lebih banyak berkomunikasi dengan aparat begitu, aparat penegak hukum dalam hal ini. Siapa yang berhak untuk melakukan alih fungsi lahan? Yang hanya kepala desa. Ya. Bukan kewenangan kepolisian. Coba lawan sekali dia Pak Nasri. Polisian itu takut sama Pak Nasri. Dia cetak sawah itu Pak Nasri? Kenapa? Dia cetak sawah itu Pak Nasri? Ya, ada yang cetak sawah, ada yang cetak biasanya cetak sawah. Oh iya, beda, bukan tambang itu kalau cetak sawah, Bos. Jadi di dalam undang-undang itu kalau yang namanya kita alih fungsi itu, walaupun kita menggali tapi kita tidak menjual hasil galian itu sah, itu namanya alih fungsi. Tetapi kalau hasil galian itu kita jual, itu yang salah. Nah, ini mereka jual hasil galiannya itu. Tidak berizin. Iya. Tangkap dia itu. Tangkap dia Pak. Kan ini oknum ini Pak Nasri. Iya. Kita dukung Pak Nasri. Tangkap dia Pak Nasri. Tangkap. Di situ fungsinya kepala desa sebetulnya. Kepala desa harus kuat, tangan besi kepala desa biar perlu. Apalagi jalurnya digunakan untuk ngangkut materialnya itu. Ya. Itu bisa. Pak Novi. Yo, ini serius ini. Ini banyak itu penambang liar dalam berat. Lanjut dulu Pak Dekan, ini waktunya habis, ini sudah berbunyi ini alarmnya. Iya, mau maghrib ini ya. Sudah jam 6. Belum ke struktur dulu. Besok kita kenapa lanjutkan. Harus membaca, kenapa harus menimbang, kenapa harus mengingat di dalam undang-undang itu. Masih banyak ini, masih banyak kita akan bahas minggu depan. Udah penasaran dong itu Pak Dekan ini. Penasaran masih banyak ininya. Liar Pak Dekan. Penasaran itu Pak Dekan nih. Kita sudah masuk ke intinya ini, ke intinya teknik peraturan perundang-undangan. Kemarin kita masih kulit-kulitnya, kan sudah ke intinya itu. Jangan-jangan waktu susup deh. Jadi kita nanya ini Pak Dekan untuk lebih memperluas, memperdalam apa yang menjadi pengetahuan kita selama ini. Ya. Kalau kita hanya mengatakan ini tidak boleh, cukup, itu kan enggak ya. Jadi saya tanya ini untuk lebih dalam, lebih jauh lagi, lebih luas lagi tentang undang-undang itu. Iya, Pak dosen. Siap. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.